Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-ayat. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan-santriwati yang sangat saya hormati, wabil khusus Ketua DKM beserta para pengurus Masjid As-Siraj, tak lupa para kesepuhan bersepuh juga yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling indah untuk diucapkan pada pagi hari ini kecuali dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah bahwasanya dengan qudrat disertai iradatnya dan juga inayahnya, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah subuh yang dilanjutkan pengajian yang disebut dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah bukakan pintu ampunan, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu ada di ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ashabul tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah yang disertai dengan penghormatan itu sampailah kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah wa ila yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah tasana wa ma'in halatul arsy wa man barra walidayhi wa man dawama bil jamaah kataba bi kulli raqatin madinah kamlahu bi ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, tempat ilmu seperti sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat bagi orang yang hadir di tempat ilmu ini diberi kodamin, setiap langkahnya itu akan dicatat sama saja dengan melaksanakan ibadah 1 tahun. Subhanallah. Inilah salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu maka bulan
Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa. Dan juga bulan Ramadan ini dikhususkan untuk hamba Allah yang beriman, khususnya umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya sekedar menghadiri walaupun paribasana bari nulutan bari perem lagi nulutan bari perem masih berat. Tapi ya Allah ya Rabbana, itu dicatat setiap langkah dari sana sampai ke sini, apalagi kalau umpamanya mutar dulu lebih banyak. Setiap langkahnya sama saja dengan melaksanakan ibadah 1 tahun. Ini pahala yang sangat istimewa. Apalagi sekarang bukan hanya sekedar menghadiri di majlis taklim ini, akan tetapi tadi disebutkan waman dawama bil jamaah di Ramadan, barang siapa orang yang melanggengkan, membiasakan dawam, istilahnya melaksanakan ibadah sholat berjamaah di bulan Ramadan, subhanallah, setiap rakaatnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan 1 Madinah. Madinah itu adalah kota. Subhanallah. Berarti isbinu tigalanya. Di surga ada isbinu kan? Orang yang itu. Lega surga malah di alam dunia. Ya Allah ya Rabbana. Sarakan. Ngabari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar memberi setiap rakaatnya dijadikan Madinah, akan tetapi diisi dan diberi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Subhanallah tabarakallah. Inilah keistimewaan di bulan Ramadan. Makanya jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Bahkan secara langsung diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi 5 sesuatu, yang mana 5 sesuatu ini tidak diberikan kepada 1 orang pun. Umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Kata beliau, "Uqtiyat ummati khamsata asya." Umat-umatku diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 sesuatu. Apa 5 sesuatu itu? Yang pertama, idza kana awwalul lailah min Ramadan yanzurullahu lahum birrahmah. Begitu datang dan yakin awal malam di bulan Ramadan, Allah melihat kepada umat baginda Rasul. Boleh dikatakan kita semua, walaupun hanya sebagian yang dianjurkan baginda Rasul kita laksanakan, kebanyakannya begitulah. Tapi mudah-mudahan kita diakui betul-betul menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Subhanallah. Allah melihat kepada hamba-hamba umat baginda Rasul disertai dengan rahmat-Nya. Ya Allah. Sedangkan waman nadarallahu lahu birrahmat, barang siapa orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rahmat-Nya, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Allah tidak akan menyiksa setelahnya itu selamanya. Maka insya Allah kita ini tidak akan disiksa oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini keistimewaan, keuntungan menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini tidak diberikan kepada satu orang pun umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Coba. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya'murullahu ta'ala bil malaikah. Ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfar. Allah memerintah kepada malaikat supaya meminta ampunan. Untuk siapa? Lahum. Untuk umat-umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk kita. Kita yang mana? Kita yang ada di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadannya kita selalu mengisi dengan taqarruban ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta ampunan malaikat kepada Allah untuk kita semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, keistimewaan di dalam melaksanakan ibadah puasa khususnya, anna raihata famis shaim atyabu indallah min raihil miski. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, bau cangkemnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya ibadah puasa itu, ya Allah ya Rabbana, pantas ada yang mengatakan as-saumu ibadatun bainal abdi wa rabbi. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang istilahnya antara Allah dengan hambanya. Dalam arti tidak tahu seorang pun kesempurnaan dan lain sebagainya pelaksanaan ibadah puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang agung, kata Allah, yang akan membalasnya. Ini keistimewaan. Makanya pantas bau cangkemnya orang yang berpuasa itu lebih wangi. Padahal subhanallah, segala dimakan, apalagi udah makan jengkol, petai, tapi dia Allah ya Rabbana itu lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu kan parfum yang paling wangi, seperti wanginya keringat badan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wanginya seperti orang mahal.
Ya Allah ya Rabbana, keringat kanjeng Nabi subhanallah bagaikan minyak kastor. Keringat kita bagaikan rupa-rupanya. Itulah keistimewaan. Makanya kita sangat beruntung sekali menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata baginda Rasul itu memberi syafaat begitu lahir sampai hari akhir. Jika dalam ayat pemimpin seperti itu, tanggung jawabnya istimewa. Ayat itu gitu. Ayat Bapak RW gitu. Pak RT. Karena gitu dah istimewa ya Allah ya Allah. Subhanallah. Sangat kasih sayangnya baginda Rasul kepada umatnya sampai demikian. Bahkan amal-amal yang kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umatnya ini itu tidak secara langsung melewati dulu baginda Rasul, diperiksa. Kalau sudah diperiksa, yang merahnya itu dihapus. Jadi langsung kepada Allahnya itu amal-amal yang baik. Subhanallah. Inilah tanggung jawab yang istimewa. Makanya beruntung sekali. Itu yang ketiga. Jadi bau cangkemnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kastor. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaqulullahu lil jannah. Allah mengatakan pada surga, ittahidi zinata. Ambillah papais untukmu. Tuba ya ibadiyal mu'minin hum awliya. Berbahagialah hamba-hambaku yang beriman. Hum awliyai. Hamba-hamba itu adalah kekasih-kekasih. Ini keistimewaan sebagai umat baginda Rasul. Sampai-sampai Allah mengatakan pada surga, kamu silahkan ambil untuk menghiasimu, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman, yang termasuk sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keistimewaan di bulan Ramadan dengan melaksanakan segala sesuatu yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yaghfirullahu dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosanya. Subhanallah. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Inilah keistimewaan yang patut harus kita muliakan. Makanya kita bosan-bosan mengatakan jangan sampai tertinggal
Jangan sampai disia-siakan bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan bulan penuh ampunan, rahmat, dan juga keberkahan. Nah, oleh karena itu maka mari kita tingkatkan di dalam melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, memperbanyak ibadah, khususnya ibadah sholat, membaca Al-Quran, yaitu tadarus. Karena kemarin sudah dijelaskan kan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barang siapa orang yang melaksanakan ibadah melalui membaca Al-Quran khatam 40 kali, subhanallah, itu akan dicatat ahlun min ahlil jannah. Alhamdulillah kita sudah sampai 40 khatam. Nah, di bulan Ramadan pahala ganjarannya sudah melebihi karena dilipat gandakannya sampai 700, bahkan mungkin lebih. Jadi satu ayat seolah-olah kita sudah membaca 700 ayat. Kalau satu khotam berarti 700 khotam, sudah termasuk itu mungkin. Makanya jangan sia-siakan. Nah, itu barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu bais, suatu dorongan untuk kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan nanti bisa meneruskan di bulan-bulan yang akan datang, Syawal dan seterusnya, sehingga kita membiasakan. Makanya untuk istilahnya bulan Ramadan itu bisa dikatakan belajar atau mendidik ya, kesabaran, keistiqomahan, ketawakalan, sehingga di bulan Syawal dan seterusnya itu kita ada dalam kesempurnaan, bahkan bisa dikatakan yang disebut dengan makbul di dalam melaksanakan ibadah seperti itu. Kalau menurut ulama Sufi Ahmad, ya seperti itu. Kadang-kadang kan kita sekarang ini naik, bulan Syawal turun drastis. Bagaimana? Sekarang lagi naik. Allah lagi naik sekarang. Dan begitu Syawal, waduh turun drastis. Nah, sampai demikian. Ya minimal membiasakan apa yang sudah kita biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, sehingga bisa menjadikan suatu fondasi keimanan, bertambah ketakwaan, kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.